Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat-sobat semuanya. Kali ini admin masih akan bahas seputaran Ibnu Sina. Di tengah simpang siurnya informasi, admin mencoba melontarkan sebuah pertanyaan pada Mbah Google. Apakah benar Ibnu Sina alias Avicenna itu Syiah? Dan admin ambil salah satu jawaban dari id.quora.com yang ditulis oleh Aurelia Prestigius sekitar 4 tahun silam. Dan di akhir video, admin akan sertakan jawaban dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah dan UAS. Pak Farhan, Ustadz, apakah betul bahwasanya Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Apakah benar Ibnu Sina alias Avicenna itu Syiah? Terkait apa saja ajaran filsafat dari Ibnu Sina yang terkesan kontroversial bagi kaum religius konservatif? Ibnu Sina, 980-1037, merupakan salah satu filsuf paling termasyhur yang hidup pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, era di mana Imperium Islam sedang mengalami puncak kejayaan yang diwarnai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Filsafat pada masa keemasan Islam memang bukan ilmu yang orisinil dan independen. Para filsuf Muslim banyak terinspirasi dari terjemahan manuskrip filsafat terdahulu dari Yunani, Persia dan India yang kemudian dikembangkan secara lebih luas dan komprehensif. Di dalam filsafatnya, Ibnu Sina mengadaptasi pemikiran Aristotelianisme dan Neoplatonisme yang sedikit dikompromikannya dengan ajaran agama Islam. Sebagai pengetahuan awal, Ibnu Sina bukan merupakan seorang yang menolak gagasan tentang eksistensi Tuhan sama sekali atau ateisme, seperti yang sering dituduhkan oleh kaum religius yang menolak filsafat Ibnu Sina. Beliau sendiri setuju dengan pemikiran Aristoteles tentang penggerak pertama, bahwa semua entitas majemuk yang ada di alam semesta pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan bentuk yang lebih rendah dari tempat mereka bergantung. Artinya semua benda yang ada di kosmos yang kita lihat saat ini adalah derivatif dari wujud yang lebih tinggi daripadanya dalam hierarki eksistensi di alam semesta. Jika mata rantai eksistensi ini terus ditarik ke tingkat paling awal dan paling sederhana, maka pastilah kita akan sampai pada kesatuan primer yang independen. Entitas sederhana tersebut tidak bergantung pada apapun yang ada sebelumnya, tapi dari wujud inilah semua mata rantai sebab akibat itu bergulir. Itulah yang disebut Ibnu Sina dengan wujud tertinggi, atau entitas mutlak yang harus ada. Penggerak pertama, yang tidak digerakkan oleh apapun untuk mengesahkan keberadaannya, wujud yang disebut oleh kaum religius sebagai Tuhan. Ibnu Sina memandang bahwa manusia dapat mengetahui atau mencari bukti-buktinya dengan akal untuk mengesahkan keberadaan Tuhan, tanpa harus dipandu secara langsung oleh wahyu dalam kitab suci. Sejauh ini, tak ada yang menganggap pernyataan tersebut sebagai hal yang patut dikritik, baik Muslim maupun para teis lain umumnya setuju dengan pandangan Ibnu Sina tersebut. Lalu di mana bagian kontroversialnya? 1. Ibnu Sina pernah menyatakan bahwa hakikat Tuhan sebenarnya dapat dimengerti murni dengan menggunakan akal atau logika. Akal dapat memperhalus konsepsi manusia tentang Tuhan serta membebaskannya dari tahayul dan antropomorfisme atau mengatributkan sifat manusia terhadap entitas non-manusia. Lebih lanjut, Ibnu Sina juga berpendapat bahwa akal adalah aktivitas manusia yang paling agung dan merupakan bagian dari pikiran ilahi, sehingga apapun persoalan tentang Tuhan maupun agama dapat didemonstrasikan penyelesaiannya dengan rasional. Ibnu Sina menolak gagasan bahwa akal tidak memiliki penalaran apapun tentang Tuhan. Jika kenabian adalah ilmu khusus yang memperoleh pengetahuan intuitif langsung dari Tuhan, maka para filsuf adalah orang yang bisa mengetahui kebenaran sejati tentang Tuhan dengan menggunakan akal. Orang yang memiliki kelebihan dalam kemampuan intelektual merupakan sebuah keistimewaan tersendiri yang diberikan oleh Tuhan dalam memahaminya. Dengan kata lain, tanpa memandang wahyu sekalipun, para filsuf tetap bisa memahami sepenuhnya dengan rasionalitas mereka, tentang kebenaran sejati dari Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah pemikiran yang dianggap terlalu berani, bagi sebagian besar ulama dan kaum religius konservatif.
pandangan dari Ibnu Sina dinilai sudah melompat terlalu jauh tentang hakikat Tuhan, sebagaimana informasi yang bisa dipercaya hanya terbatas pada dalil kitab suci tentang hal sekrusial itu. Ibnu Sina dinilai terlalu mendewakan superioritas akal terhadap otoritas kitab suci dalam pandangan teologis. Selain dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles, yang berdasarkan rasionalisme, pemikiran Ibnu Sina juga dinilai menganut paham Mu'tazilah abad pertengahan, yang mengutarakan pandangan bahwa akal lebih tinggi dan lebih utama daripada keyakinan tradisi. Pandangan Mu'tazilah tidak diakui dan menuai kritik oleh kebanyakan ulama Sunni, bahkan sampai sekarang. 2. Alam semesta yang tidak bermula dan tidak berakhir di dalam garis waktu, alam bersifat kekal atau kadim. Para filsuf seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd berpendapat bahwa Tuhan tidak menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Akan tetapi, keberadaan alam semesta adalah implikasi langsung dari adanya Tuhan, bukan atas dasar kehendak. Jika Tuhan berkehendak untuk mencipta alam semesta dari tidak ada menjadi ada, maka itu berarti bahwa Tuhan tidak konsisten dan mengalami perubahan. Persoalan lainnya adalah, mengapa Tuhan menghendaki untuk menciptakan alam semesta pada saat itu juga? Para filsuf pun menolak gagasan bahwa alam semesta sebelumnya tidak ada, karena Dia belum berkehendak saat itu. Kemudian alam semesta menjadi ada, karena Dia lalu berkehendak untuk menciptakan. Para filsuf memandang bahwa Tuhan semestinya adalah wujud yang sakral dan tidak berubah dalam kehendaknya yang abadi. Sesuai dengan pandangan Aristoteles bahwa penciptaan alam semesta adalah sebuah kemestian yang mutlak, tidak dapat tidak, namun penciptaan tersebut bukan atas dasar kemauan dari Tuhan melainkan atas dasar sebab akibat langsung. Dalam hal ini, Ibnu Sina berusaha memberikan kompromi dengan teologi Islam, bahwa Tuhan memang lebih dulu daripada alam, akan tetapi itu bukan dalam definisi garis waktu, tapi dalam hal esensi, sama seperti matahari lebih dulu daripada cahayanya atau benda lebih dulu daripada bayangannya. Bagaimanapun, pandangan tersebut tetap dinilai menyalahi akidah dan bertentangan dengan dalil yang sahih. Al-Quran telah jelas menyatakan bahwa Tuhan bersifat kidam atau terdahulu, dan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kisah penciptaan alam semesta sudah menjadi cerita yang diterima secara universal bagi ketiga agama Samawi, Yahudi, Kristen dan Islam. Tidak ada wujud yang kekal atau baka, kecuali Tuhan. Imam Al-Ghazali memandang bahwa kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang mesti diperdebatkan secara rasional, tapi itu adalah hak prerogatif Tuhan. Sama halnya ketika Dia memutuskan siapa yang akan masuk surga dan neraka. Dan tidak benar bahwa kehendak Tuhan menjadikan dirinya berubah. Lebih lanjut, Al-Ghazali menyatakan bahwa penolakan filsuf terhadap kehendak Tuhan dalam kontribusi penciptaan alam semesta, lebih karena mereka menganalogikannya sama seperti kehendak manusia yang intuitif, dan itu bukanlah hal yang sama secara hakikat. 3. Ibnu Sina berpandangan bahwa karena Tuhan adalah wujud yang maha tinggi dan terpinggirkan dari mata rantai eksistensi di alam semesta, maka Tuhan juga semestinya terlepas dari realitas yang lebih rendah dan remeh-temeh tersebut. Hakikat Tuhan terlalu tinggi dan sakral untuk mengetahui hal-hal yang irelevan di alam semesta, bahkan terlalu kecil untuk diketahui dan diurusi ketimbang sesuatu lainnya yang lebih signifikan daripada manusia. Karena itulah Tuhan seolah luput dari penderitaan manusia dan doa-doa yang tidak terjawab. Dengan kata lain, Tuhan hanya mengetahui tentang urusan yang universal, tapi tidak dengan hal-hal yang partikular, seperti detail kehidupan dan perbuatan manusia. Tuhan cukup mengetahui saja bahwa segala keberadaan yang ada di luar dirinya adalah disebabkan oleh emanasi dari dirinya yang maha tinggi dan merupakan sebab tunggal bagi keberadaan makhluknya. Ibnu Sina memperhalus argumennya bahwa Tuhan tetap mengetahui tentang dunia dan segala implikasinya secara umum dan universal. Akan tetapi Dia tidak berurusan dengan detail yang partikular tersebut. Sebagai implikasinya, sejalan dengan filosofi Ibnu Rushd, eksistensi dari kehidupan sesudah mati, akhirat, surga dan neraka adalah ketidakharusan yang mesti hadir bagi Tuhan. Tuhan terlalu tinggi dan sakral, sampai-sampai harus mengurusi setiap perbuatan manusia,
kebaikan dan keburukan serta penghakimannya dengan cara yang sedetail-detailnya. Tuhan tidak punya kepentingan untuk mengurusi yang demikian itu. Ada yang mestinya lebih baik tidak dilihat daripada yang dilihat, yang tidak diurusi daripada yang diurusi. Ini jelas bertentangan dengan dalil tentang sifat wajib Tuhan yang Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Mengawasi, dan Maha Mengurusi makhluk. Beberapa bagian dalam kitab suci telah menerangkan dengan jelas bahwa setiap saat Tuhan selalu sibuk mengatur urusan dari langit atau alam gaib dan bumi seperti manusia, dan mengurusi makhluknya yang fana. Artinya, dalam pandangan agama yang otentik, intervensi Tuhan adalah tak terbantahkan. Tuhan mengetahui dan hadir dalam setiap perkara detail dalam kehidupan manusia. Sebagai kelanjutan bukti dari klaim tersebut adalah Tuhan menjadikan hari kiamat dan akhirat sebagai skenario akhir dan pasca kehidupan di mana manusia akan melalui penghakiman atas setiap detail perbuatannya. Baik dan buruk semuanya akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Tuhan. Itulah bukti dari intervensi Tuhan terhadap dunia yang partikular, sebagai bantahan dari kaum religius terhadap filosofi Ibnu Sina yang dinilai menyimpang. Ibnu Sina dan Al-Ghazali, dari beberapa artikel yang saya lihat di internet, tak sedikit dari kaum religius yang beranggapan bahwa filsafat Ibnu Sina dianggap sesat karena beliau adalah seorang penganut faham agama Syiah Ismailiyah. Dan itu mengaburkan filosofinya tentang hakikat Tuhan dan agama dari jalur yang benar. Menurut saya, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Memang ada sumber yang menyatakan bahwa Ibnu Sina dilahirkan di lingkungan Syiah Ismailiyah yang merupakan sekte dominan di tempat kelahiran beliau, di Baghdad, Irak waktu itu. Saya tidak menemukan sumber valid mengutarakan pandangan Ibnu Sina yang mengamini ajaran Syiah dalam filosofinya, yang mana ditenggarai oleh mayoritas Muslim sebagai sekte sesat. Ketimbang aliran Syiah, filosofi Ibnu Sina lebih dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Dalam hal ini, Ibnu Sina telah mencoba melepaskan diri dari bias tahayul dan dominasi agama. Memang pada masa itu, tokoh yang paling vokal menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pandangan filsafat Ibnu Sina adalah Imam Al-Ghazali, yang merupakan seorang ulama besar Sunni. Akan tetapi, pergulatan antara Ibnu Sina dan Al-Ghazali bukan representasi dari perang akidah antara Sunni dan Syiah. Tapi itu kebanyakan disebabkan oleh perbedaan pendapat filosofis yang kontras antara rasionalisme dan ortodoksi Islam mengenai topik fundamental yang sama. Al-Ghazali tidak semata-mata menyerang pandangan para filsuf yang sepaham dengan Ibnu Sina dengan argumen dalil dalam kitab suci. Konon katanya, Al-Ghazali sampai harus mempelajari filsafat selama 3 tahun untuk menemukan bagian dari filsafat yang dinilainya tidak koheren dan logis, yang tentu saja selama tidak berseberangan dengan teologi Islam yang otentik. Dengan kata lain, filsafat dilawan dengan filsafat. Al-Ghazali memandang bahwa terdapat 3 pemikiran utama dari para filsuf tersebut yang menyesatkan. Pertama, adalah pandangan bahwa alam semesta itu tidak ada permulaan dan kekal sebagaimana keberadaan Tuhan. Kedua, anggapan bahwa Tuhan hanya mengetahui urusan partikular dengan cara yang universal, atau Tuhan tidak mengetahui segala-galanya. Ketiga, bantahan terhadap adanya kehidupan akhirat, yang kekal dan hari kiamat. Bahkan dalam ceramahnya, yang cukup tegas di hadapan para pengikutnya, Al-Ghazali sempat melarang mempercayai sepenuhnya pada ajaran filsafat Ibnu Sina, dan para filsuf yang sepaham dengannya. Beberapa ulama garis keras pada waktu itu bahkan menyatakan haram mempelajari filsafat. Al-Ghazali dan para pengikutnya yang konservatif bahkan menyebut Ibnu Sina sebagai seorang yang zindik, artinya, munafik dalam beragama. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Ibnu Sina bahkan harus mendekam di penjara selama beberapa bulan, atas pemikirannya yang kontroversial tersebut, karena dinilai dapat merusak akidah umat, seperti nasib Ibnu Rushd juga tak kalah kurang beruntungnya dalam hal ini. Akan tetapi, Al-Ghazali juga tidak menolak filsafat secara total. Menurut beliau, penjelasan filsafat tentang fenomena alam dapat diterima secara umum,
seperti penjelasan tentang gerhana ataupun ilmu pengetahuan di bidang matematika, ilmu falak atau astronomi dan kedokteran. Beliau mendukung penjelasan rasional atas hukum sebab akibat yang terjadi di alam, dan menganggap itu sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dipelajari, dan tidak bertentangan dengan kitab suci. Lebih lanjut, dalam hal teologi Al-Ghazali pada akhirnya sampai pada kesimpulan, bahwa mustahil untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika dan bukti rasional, karena Tuhan adalah realitas yang ada di luar persepsi indrawi dan di luar kapasitas akal untuk memverifikasinya. Itu hanya dapat diketahui langsung oleh pengalaman kenabian yang benar-benar khusus, inferior dan elitis. Orang yang tidak memiliki fakultas ini tidak dapat membantah hal tersebut dengan alasan belum pernah mengalaminya. Ini sama absurdnya dengan orang tuli yang mengklaim bahwa musik itu hanya ilusi, hanya karena dia tidak mampu mendengarnya. Akan tetapi, Al-Ghazali juga menambahkan bahwa baik falsafah maupun kalam tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tengah berada dalam krisis iman. Sebagaimana argumen yang telah disampaikan oleh Al-Ghazali tersebut, tetap saja itu tidak bisa mencapai titik temu yang memuaskan dengan falsafah dari Ibnu Sina maupun Ibnu Rushd yang datang sesudahnya. Kontemplasi, atau perenungan. Sudut pandang filsafat pada dasarnya tidak harus selalu sejalan dengan ajaran agama atau keyakinan spiritual manapun, sama juga halnya dengan sains dan agama. Filsafat merupakan cara berpikir yang berusaha untuk memberikan gambaran utuh tentang realitas berdasarkan akal budi dan logika, sedangkan agama cenderung sebagai konsep yang pragmatis dogmatis dan mesti berlandaskan pada kitab suci atau wahyu, sebagai otoritas tertinggi. Walaupun ada juga filsuf yang menyatakan bahwa agama dan filsafat itu sama-sama mengungkapkan kebenaran sejati tapi dalam cara yang berbeda. Akan tetapi, tetap saja Tuhan dalam pandangan filsuf berbeda dengan Tuhan dalam pandangan kaum religius. Kaum agamawan cenderung percaya pada Tuhan personal, Allah, Yesus, Yahweh, yang digambarkan memiliki sifat yang di luar batas rasional seperti yang digambarkan oleh pemuka agama dalam kitab suci. Sedangkan para filsuf meyakini konsep Tuhan yang lebih inferior, transenden dan anti-antropomorfisme atau menolak sifat manusia yang diatributkan kepada Tuhan, seperti bercakap-cakap dalam bahasa manusia, mempunyai wajah dan kedua tangan, serta kehendak. Para filsuf di masa lalu telah banyak menyatakan hal yang bahkan berseberangan dengan pemikiran tradisional orang-orang tentang Tuhan. Apakah itu berarti bahwa kebenaran memang mempunyai banyak wajah? Bagaimana cara kita membuktikan kebenarannya? Terima kasih sudah membaca jawaban ini. Referensi 1. Buku Sejarah Tuhan, 4000 Tahun Pencarian akan Tuhan dalam Agama-agama Manusia karya Karen Armstrong, halaman 244-277. 2. Ibnu Sina, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. 3. Agama dan Filsafat dalam Pemikiran Ibnu Sina, Jurnal UIN SGD. 4. Pergulatan Filosofis Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Dan berikut, pandangan tentang Ibnu Sina dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, dan UAS. Apakah benar Ibnu Sina adalah seorang Syiah? Setahu saya, dari data yang saya dapatkan terakhir, iya. Dan saya juga sudah pernah sampaikan di salah satu ceramah saya, di materi sirah, itu kalau saya meluruskan, pernah sekali saya sebutkan nama orang ini, di salah satu ceramah saya untuk saya jelaskan, hiduplah mulia dengan Islam. Kalau saya bilang salah satu contoh perkembangan Islam di ilmu kedokteran adalah adanya Ibnu Sina. Ternyata Ibnu Sina ini memang adalah salah satu tokoh Syiah yang terkenal dan memang tidak layak untuk dijadikan sebagai contoh gitu. Dan saya sudah menarik perkataan saya itu sambil beristighfar kepada Allah karena memang itu keliru. Mungkin kena kedangkalan pemahaman saya pada saat itu, saya tidak tahu tentang siapa dia, tapi ternyata pendapat ulama-ulama banyak sekali tentang dia yang memang hidup tidak jauh dari dia di zaman Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Mereka menyebutkan tentang Pak orang Farhan, ini memang Ustaz, orang-orang yang apakah tidak layak betul bahwasanya akidah Ibnu Sina sesat seperti yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali? Sebelum akhir hayat meninggal dia bertobat. Baca biografinya lengkap-lengkap. Dia memang pernah. Lalu kemudian sebelum meninggal dunia dia bertobat, banyak menangis, banyak salat malam, membaca Quran, meninggal. Dan kita
disuruh melihat orang akhir. Al-umuru bi khawatimiha. Kehidupan orang itu dilihat akhirnya. Walaupun awalnya dia pemabuk, peminum khamar, tapi yang dilihat adalah happy endingnya, akhirnya. Demikian sobat-sobat sekalian, semoga pertemuan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana dan siapa Ibnu Sina itu. Admin sarankan, ambil sisi positifnya dan waspada sisi gelapnya. Jangan sampai watak atau kepribadian atau karakter, bahkan pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita tergelincir bahkan tersesat, tidak berada pada diri kita. Dalam pandangan admin, ilmu apapun itu bersifat netral, positif dan negatifnya, tergantung siapa yang mempelajari dan mempergunakannya. Dan ingat, sesuatu yang melampaui batas itu tidak baik. Semua ada kadarnya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita pada kerugian. Amin. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.